Malam itu aku bertemu sosok wajahnya itu monyet, tapi tubuhnya manusia. Hai, kembali lagi bersama aku Eva. Dari pagi, papi aku bercerita, ngobrol sama aku. Papiku bilang, ada temennya papi di sebuah desa, itu punya cucu. Dan cucunya itu selama maghrib sampai subuh nangis tanpa jeda. Dan papiku bilang, sudah beberapa orang yang coba untuk sembuhin, tapi tidak bisa. Dan papiku setelah cerita minta tolong sama aku supaya aku juga mencoba untuk membantu menyembuhkan anak itu. Dan aku sebetulnya keberatan karena aku merasa aku bukan siapa-siapa, aku merasa nggak bisa apa-apa. Tapi papiku bilang, ayolah minta tolong. Gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tuh pasti ketika kita sungguh-sungguh berdoa, pasti akan ada pertolongan. Itu kata papi aku ya. Dan aku akhirnya oke lah mau. Dari jam 4 kita sudah berangkat ya ke desa itu. Setelah sampai sana kita ngobrol-ngobrol, ada anak itu dan anak itu aman sih belum nangis. Tapi ketika azan maghrib berkumandang, anak ini mulai menangis. Menangis terus sampai aku yang di situ jam 9 malam itu masih menangis dan tanpa jeda. Aku kasihan dan aku hanya bisa berdoa. Aku mohon pertolongan sama Tuhan supaya anak ini gak seperti ini. Gak tega rasanya lihat anak ini seperti itu ya. Akhirnya aku berdoa sebisa mungkin semampu aku. Tiba-tiba di belakang anak ini ada sosok yang wajahnya itu monyet. Tapi tubuhnya manusia. Dan monyet itu menurut aku ya, itu rajanya. Kelihatan banget bahwa dia itu wajahnya itu lebih kejam dan matanya merah banget. Di situ sebetulnya aku takut, tapi aku mencoba untuk bicara dengan dia. Dan aku pun nggak tahu kenapa aku bisa bicara dengan dia. Aku ngerti bahasa dia dan dia pun ngerti bahasa aku. Itu aku nggak tahu ya kenapa seperti itu. Tapi di situ aku bilang, aku minta tolong untuk menjauh dari raga anak ini dan jangan ganggu anak ini lagi. Akhirnya sosok itu mau mengiyakan tapi dengan syarat. Aku udah deg-degan ya karena eh, aku berpikir apa syaratnya ini. Dan dia bilang syaratnya hanya ditaruh di piring gitu, bunga 7 rupa dan rokok. Rokok itu terbuat dari daunnya jagung, rokok klopot itu. Dia minta 3 biji dan di rokoknya itu ditulis nama dia dengan bahasa Jawa, tulisan Jawa, tulisan Honocoroko itu. Dan waktu itu aku bingung karena aku nggak bisa nulis Honocoroko itu nggak hafal gitu. Akhirnya aku ya asal mengiyakan aja karena yang aku pikirkan kesembuhan anak itu. Lalu dia minta Kamis malam Jumat Legi, aku sudah harus sampai di sungai yang jaraknya 1 kilo dari rumah anak ini. Jam 12 malam
harus sampai di sana. Dan aku mengiyakan. Hari demi hari aku tunggu sampai hari yang ditentukan dia. Sore itu sudah disiapkan dan anak ini masih menangis, tetap menangis. Akhirnya pas malam itu, Kamis malam Jumat Legi itu, aku berjalan ke arah sungai dan waktu itu gelap, gelap banget. Ada lampu, ada penerangan tapi jaraknya jauh-jauh. Dan aku hanya ditemani satu orang di belakang aku yang jaraknya juga harus jauh dari aku, nggak boleh deket-deket. Dia bawa senter besar dan aku berjalan cepat-cepat dengan membawa piring yang ada syarat yang dia sosok itu minta. Sampai di sungai, aku tunggu pas jam 12 aku turun. Karena itu jalanan dengan sungai itu turun banget. Akhirnya bapak yang nemeni aku itu di belakang tunggu di atas, di senter dari atas itu aku turun ke bawah. Sampai di bawah aku lihat sungainya itu tenang banget. Gak ada, gak ada apa ya, gak ada yang ngalir. Jadi benar-benar sungai yang tenang. Akhirnya aku ya bingung juga, gimana piring ini bisa ini jalan ya. Waktu itu pakai piring piring dari bambu kayak piring rotan gitu. Setelah itu ketika aku taruh, betapa kagetnya aku, piring itu tiba-tiba di bawahnya itu ada pusaran air. Dan itu sekali putaran gini langsung hilang piring itu. Akhirnya aku cepet-cepet naik ke atas dan aku lari sekencang mungkin. Dan bapak yang nemeni aku itu ikutan lari juga kan, ketakutan. Akhirnya kita berdua balapan lari sampai di rumah anak tersebut. Gak lama sampai di sana aku minta air putih, segelas air putih aku doain sebisa aku. Lalu aku berikan ke anak ini untuk diminum. Dan aku kembali pulang sampai besoknya seterusnya papiku diberi kabar bahwa anak ini sudah baik-baik saja. Siapa di antara kalian di sini yang pernah mengalami apa yang aku alami? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.